Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kalian dapat berjumpa dengan kalian lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kembali kepadamu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong kami supaya dapat mengerti dengan baik firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana mengasihi seperti Yesus. Adik-adik, apa bukti bahwa Tuhan mengasihi kalian? Ya, benar. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu, bagaimana menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki kasih Yesus? Bicara tentang mengasihi orang lain berarti bicara tentang orang tua, anak ke orang tua, saudara, kerabat, nenek, kakek, teman. Nah, adik-adik, bagaimana kalian menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka? Bisa dengan mendoakan, menolong, menanyakan kabar mereka, berbagi makanan dengan mereka, dan masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7, di sini dapat kita belajar bagaimana Tuhan meminta kita untuk mengasihi orang lain. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi adik-adik, jika kita sudah dikasihi Tuhan dan memiliki kasih itu dalam diri kita, maka bagikanlah kasih itu. Memang tidak mudah, karena di dalam firman Tuhan kita telah membaca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah adik-adik, mungkin pada waktu kita mempraktekkan hal ini tidak mudah, tetapi Tuhan mau kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita berbuat salah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Ia bersabar kepada kita. Ia juga sangat mengasihi kita. Begitu besarnya kasih Ia kepada kita, sehingga Ia sendiri rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, jika Tuhan saja sudah begitu mengasihi kita, maka sudah seharusnya kita juga dapat mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Kami mau mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami lebih dulu, Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, senang sekali Kayanti dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kalian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.